mendengarkan penjelasan orang tua bagaimana cara mengerjakan tugas sehari-hari di rumah dengan baik. Nah, baik anak-anak, sudah siap untuk belajar? Sudah siap, Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai membuat catatan harian yang berisi semua tugas dan kewajiban setiap hari di rumah. Winda, Mila, sudah siap? Ya, Bu, sudah siap, Bu. Nah, di sini ada contoh buku harian. Di sini ada contoh buku harian Hasan. Nah, adik-adik, tolong ikutin ya. Nah, di sini ada contoh halaman 1. Senin 1 Maret 2016. Kedengeran? Ya, Bu. Kedengeran, Bu. Sudah tahu belum hak dan kewajiban itu apa? Hak dan kewajiban itu apa ya? Nah, di sini hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang yang sudah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Nah, hak di sini itu yaitu didapatkan atau mendapatkan. Sedangkan kewajiban adalah yang dilaksanakan. Contohnya seperti apa, Bu? Apa, Ibu? Nah, contoh dari hak, ada yang tahu hak yang Apa, didapatkan Ibu? selama hak Seperti yang makan, selama di rumah. Oh. Nah, makan dan minum. minum, tidur ya, Makan dan Bu. minum. Makan dan minum Tidur. merupakan hak seorang siswa yang di rumah. Nah, maka dari itu, ketika orang tua menyuruh kita makan, segeralah ya. Iya, Ibu, baik. Ya, Bu. Nah, ada yang tahu contoh yang kedua dari hak? Kewajiban. Nah, contoh dari hak, perlindungan dan keamanan. Keamanan dan Contohnya perlindungan ya, Bu. kayak apa, Bu? Kayak apa, Bu? Hak lain yang harus kita terima itu yaitu perlindungan dan keamanan. Yaitu Contohnya misalkan seperti apa, Bu? Misalkan Mila meminta izin kepada orang tua, Bu, hari ini Mila pulang sekolah naik angkutan umum ya, Bu. Nah, ibunya ngasih tahu, hari ini Mila dijemput saja ya oleh ibu. Nah, itu contoh bentuk perlindungan orang tua kepada anaknya. Oh, seperti itu. Oh, iya. Baik, Ibu. Nah, yang ketiga itu ada mendapatkan bimbingan saat belajar. Nah, Winda sama Mila dibimbing saat belajar ketika mengerjakan tugas. Dibimbing. Ya, iya, Bu. Dibimbing, Ibu. Dibimbing sama orang tua. Ditemenin. Kalau ngerjain PR ditemenin, Bu. Nah, yang keempat itu ada mendapatkan kesejahteraan hidup. Seperti Contohnya apa itu, Ibu? Nah, pakaian yang kita kenakan itu bentuk dari kesejahteraan, serta uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Nah, uang jajan yang diberikan oleh orang tua, kita harus terimanya dengan ikhlas ya, berapapun nominal yang orang tua berikan kepada kita. Bagaimana, Baik, paham? Ibu. Paham, Ya, Ibu. Bu. Nggak boleh minta lagi ya, Bu. Iya, karena kita harus ikhlas berapapun yang orang tua berikan kepada kita. Tapi Ibu, kalau misalnya kita minta siangnya kan paginya dikasih, terus uangnya udah habis. Terus kalau misalnya siangnya minta lagi itu nggak apa-apa kan, Ibu? Nggak apa-apa, boleh. Kasih, Ibu. Nah, di balik hak itu ada kewajiban. Nah, ada yang tahu kewajiban? Kewajibannya itu kayak sholat ya, Bu? Itu kewajiban bukan. Apa? Kewajiban kita ya, Bu? Kewajiban kita. Sebagai seorang siswa di rumah. Oh. Nah, yang pertama itu, Bu, ngebantu. Ada menjaga kebersihan rumah. Yang pertama itu ada menjaga kebersihan rumah. Kebersihan ya, Bu, rumah ya, Bu? bantuin Mama, Bu, nyapu-nyapu. Nyapu, bantuin masak, ngepel, nyuci piring ya, Ibu. Nah, itu bentuk menjaga kebersihan rumah. Yang kedua itu ada patuh terhadap nasihat orang tua. Ada yang bisa memberikan contoh? Patuh terhadap nasihat orang tua?
atau sering dinasehatin oleh orang tuanya? Oh Sering, iya Ibu. Bu, iya Bu. Itu Nah, nasihat apa? yang Itu Mama kalau misalkan berangkat ke sekolah, katanya harus hati-hati, nggak boleh berantem sama teman. Gitu ya Bu? Gitu. Nah, boleh. Nah, bentuk nasihat terhadap orang tua itu semuanya pasti terbaik untuk anaknya. Semua nasihat yang orang tua berikan. Tidak mungkin kan orang tua memberikan nasihat yang buruk kepada anaknya. Iya, benar, Bu. Iya Bu. Nah, yang ketiga itu ada menghormati atau menyayangi sesama keluarga. Menyayangi ayah dan ibu, kakek dan nenek, adik dan kakak. Punya adik atau kakak? Punya, Iya Ibu. punya Bu. Nah, saling menghargai, saling menghormati. Nah, yang Tapi keempat itu ada kalau kakaknya suka ngajak berantem gimana Bu? Nah, untuk hak dan kewajiban tentunya perlu dilaksanakan dengan tanggung jawab, ikhlas, melaksanakan itu semua. Nah, coba di sini tugas-tugas orang siswa di rumah dari mulai bangun pagi hingga malam hari apa saja yang biasa adik-adik lakukan? Bangun Seperti tidur. contoh tulisan Hasan. Itu, Hasan bangun tidur. Terus makan Kegiatan sarapan Bersihkan tempat tidur Bu. bersihkan tempat tidur, Makan, mandi, mandi. makan, Terus ngebantu berangkat orang tua. sekolah. Membersihkan rumah. Coba kegiatan Mila dari mulai bangun pagi hingga malam hari apa saja? Bangun. Terus sholat subuh Bu. Habis sholat subuh, Mila membersihkan tempat tidur. Itu pukul Terus berapa saja Mila? Mila bangun pagi pukul? Mila bangun pagi jam 5. Jam 5 pagi. Udah gitu sholat Bu. Habis sholat Mila membersihkan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Udah gitu membantu orang tua. Jam 6 pagi Mila membantu orang tua menyapukan rumah. Terus mencuci piring. Setelah itu mandi. Biasanya kan berangkat ke sekolah. Tapi sekarang sekolahnya daring. Nah, coba sekarang adik-adik tuliskan apa saja kegiatan harian adik-adik dari mulai bangun pagi hingga malam hari. Ditulis. Nah, setelah itu ceritakan secara bergantian, Ibu saya Ibu saya sudah menulis tugasnya, Ibu. Boleh, silahkan Winda ceritakan kepada teman-teman tugas Winda yang sudah dikerjakan, mulai dari bangun pagi hingga malam hari, beserta waktunya ya. Baik, Ibu. Ibu, pertama Winda bangun tidur jam 5. Winda sholat subuh. Terus jam 6, Winda membantu orang tua, menyuci,
menyuci piring, menyapu sampai jam 8. Setelah itu, jam 9 Winda beres-beres untuk mandi. Setelah mandi, jam 10, Winda langsung membersihkan tempat tidur. Setelah membersihkan tempat tidur, Winda melakukan kegiatan yang lainnya seperti membersihkan kaca dan lainnya. Terus jam 12, Winda langsung sholat zuhur. Jam 1-nya, Winda mengerjakan tugas sekolah. Karena sekolah daring mempunyai tugasnya. Oke, good job Winda. Makasih, Bu. Mila, Bu. Siapa Bu. lagi? Nah, Miss, oke, boleh Mila, Mila. Bu. Mila bangun jam 5 subuh. Terus sholat subuh. Berjamaah sama orang tua. Udah gitu, Mila merapihkan tempat tidur. Kemudian membantu orang tua Mila seperti menyapu, mencuci piring, sampai jam 7. Begitu, Mila biasa membantu orang tua memasak. Bantu mama masak. Bantu mama masak, makan, jam 8 Mila makan. Jam setengah 9 Mila mandi, dan biasanya habis itu ada kelas sama ibu guru sekolah daring sampai jam 10. Setelah jam 10, Mila biasanya langsung mengerjakan tugas dari ibu. Sampai jam 12 siang, Mila sholat duhur. Di sholat duhur, Mila biasanya tidur siang. Mila main bersama adik dan kakak Mila. Udah gitu, sore-sore Mila mandi. Jam 4 Mila mandi, dan biasanya belajar bersama orang tua. Setelah maghrib, Mila ngaji, diajari oleh orang tua. Setelah itu belajar lagi untuk pembelajaran besok dan persiapan untuk tidur. Jam 9 sudah siap-siap untuk tidur, Bu. Udah, Bu. Oke. Ibu, aku, Bu. Iya, silakan, El. Ibu, aku mau beda sama yang lain. Soalnya aku masih belum terbiasa untuk beres-beres. Jadi aku dibangunin pagi-pagi jam 5 sama mama. Suruh sholat. Tapi akunya males. Bangunnya pukul Terus? berapa? Terus, apa? El Bu? bangun pukul berapa? Biasanya jam 5 mama bangunin, cuma akunya malas, terus aku tidur lagi. Terus mama biasanya bangunin lagi jam 5.30-an, Bu, baru sholat. Jadi aku sholatnya 5:30, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? 5:30 udah nyala, El. Udah ya, Biarin, akunya males. Ya nggak apa-apa, berarti El jujur. Nah, terus habis itu aku mandinya juga masih dibantu sama mama. Soalnya aku masih belum bisa bina diri dengan baik, Bu. Terus setelah mandi aku ngapain ya? Oh, aku makan ayam goreng. Soalnya aku suka ayam goreng, Bu. Ibu suka apa? Sama. Aku juga suka ayam goreng. Iya, aku suka ayam goreng. Terus aku kalau sarapan maunya ayam goreng. Tapi kalau nggak ada ayam goreng, ya udah apa aja. Terus habis makan jam berapa ya? Jam 7-an. Biasanya mama nyuruh langsung mandi. Terus sudah mandi, beresnya masih dibantuin kan. Itu lanjut belajar daring. Nah, belajar daringnya kan lewat WA atau Zoom gini. Nah, itu karena HP-ku masih belum bisa pakai suara,
jadi masih suka dibantu untuk sekolah daring. Habis sekolah daring kan dikasih tugas. Nah, nulis braillenya masih dibantu juga sama mama. Mama juga masih belum tahu huruf-huruf braillenya kayak gimana. Masih belajar-belajar juga. Jadi, tugasnya kalau kata Bu Guru, boleh ya di VN aja. Nggak boleh nggak tulis braille. Halo, Ibu. Ya, oke, boleh. Boleh. Oke, soalnya aku Nah, masih untuk belum bisa nulis braille. Terus mama juga yang ngajarinnya masih belum paham nulis braillenya. Baru ABC doang yang baru bisa. Jadi aku PN aja ya nanti tugasnya. Terus abis belajar, ngerjain tugas, sholat. Karena kan belajar online mama ya Bu, di rumah mama dimarahin aja tahu Bu sama mama, mending di sekolah. Ibu kapan sekolah lagi? doakan semoga sebentar Iya, lagi Bu. kita mulai belajar Kangen. tatap muka ya. Iya, Iya, Ibu. amin. Apa Amin. sih tuh pandemi corona Iya. gitu, pengen masuk sekolah tahu. Di Coronanya rumah Aku kapan bosen. nggak ada, Bu? aja. Aku bosen tahu Ibu belajar di rumah terus. Aku nggak ngerti kalau misalnya nggak diajari sama Ibu. Iya bener, aku juga nggak ngerti kok Winda. Mila Aku ngerti kangen sama nggak kalau di temen-temen. rumah? Iya, aku Mila ketemu ngerti. kalian. Aku suka Aku Sama kangen aku sama juga. nanya sama temen-temen. mama. Kangen sama Kamu mah mama. galak ngajarinnya, mending sama Iya. ibu belajarnya. Iya bener, aku juga sama. Kalau aku nggak ngerti suka diomelin. Iya. Aku pengen sama Bu Lucy aja belajarnya. Nah, udah belajar, udah ngerjain tugas, udah sholat zuhur, aku tidur siang, bangun-bangun sore. Oke, Mbak Ujob. Udah Nah, itu aja ya, Bu. kita harus mengerjakan memiliki tugas yang berbeda. Seperti seorang siswa di rumah, tugasnya seperti yang sudah kita paparkan tadi. Membantu pekerjaan Baik, orang Ibu. tua, ikut menjaga kebersihan rumah. Sehingga Baik, ketika Ibu. rumah kita bersih, nyaman, pembelajaran di rumah itu akan lebih terasa nyaman. Dan keluarga akan terasa lebih harmonis. Iya, Bu. Nah, bagaimana sudah paham untuk pembelajaran hari ini mengenai membuat catatan Kegiatan. tugas-tugas sehari-hari di rumah? Nah, adik-adik, Paham, Ibu. nah, untuk hari-hari selanjutnya silahkan ditulis semua kegiatan adik-adik, dari mulai ditulis harinya hari apa dan tanggal berapa serta waktunya ya. Baik, Ibu. Sehingga Ibu. di hari selanjutnya adik-adik lebih baik lagi untuk di hari esok. Ibu mau nanya. Ya, Bu. oke, siapa Mila? Iya, Bu. Ibu mau nanya. Ibu, aku belum Ya, paham. boleh Bu. Mila. Tapi jamnya belum paham. Aku belum paham, Bu. Pukul berapa saja Mila harus melakukan kegiatan itu? Iya, soalnya kalau dibangunin, kalau lihat jam, harus nanya dulu ke mama. Kalau lihat jam harus Belajar mengenal waktu.
Terus tahunya cuma angka yang jarum panjangnya ke angka 12 doang, Ibu. Itu kan jam berapa? Kalau misalkan jarum panjangnya lewat dari jam 12, Mila nggak tahu itu jam berapa. Ya, misalkan 12.15 menit, 12.05 menit, seperti itu ya, Mila? Iya, Mila belum paham, Ibu. Terus kan kalau lihat jamnya harus lihat ke HP aja. Mila kan belum punya HP sendiri, masih punya orang tua, Bu. Oke, nanti kita belajar lagi mengenai waktu, mengenai menit berapa dan detik keberapa. Iya, Bu. Dan perlunya bantuan dari orang tua untuk membimbing kita ya. Iya, Bu. Apalagi sekarang keadaan kita sedang pandemi. Jadi tidak Iya, bisa Bu. tatap muka. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai membuat catatan buku harian yang berisi semua tugas dan kewajiban setiap hari di rumah. Dilanjut El nih, Lucy. Iya boleh, El. Lanjut ke EL. Halo adik-adik semua. Halo, Kakak Ibu Lucy, EL. Kakak Mila, Halo Ibu EL. Kakak Winda, Kakak Dila mana ya? Suara Ibu Terdengar. terdengar nggak? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Jelas, terdengar jelas? Bu. Iya, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kalian tadi udah belajar apa Tentang sih? kegiatan sehari-hari, Ibu. Catatan. Oke, benar Kakak kewajiban, Winda. Bu. Coba kalau Kakak Mila sama Kakak Lucy, ya kenapa Kakak Mila? Hak dan Belajar apa? kewajiban. Belajar hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, benar. Kalau Kakak Lucy, tadi belajar Membuat apa hari catatan ini? harian, Ibu. Iya benar. Jadi hari ini kita udah belajar membuat catatan harian, hak dan kewajiban ya. Iya, Bu. Dan Kegiatan. hak kewajibannya itu yang dibahas di lingkungan rumah. Iya, Bu. Jadi Ibu mau kasih kesimpulan lagi nih. Hak itu apa sih? Ada yang masih ingat hak itu apa? Hak itu, Ibu-ibu, Iya boleh Kakak Lucy. hak itu yang kita dapatkan di rumah, Ibu. Iya benar. Ada yang tahu juga kewajiban itu apa? Yang harus kita lakuin, Bu, kalau di rumah. Halo? Iya, benar. Kakak Winda mau ngasih contohnya, hak dan kewajiban itu apa? Kalau Boleh, misalnya, iya Bu, kalau misalnya haknya itu yaitu kayak kita makan, minum, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kewajibannya, ya kita harus menghormati atau mematuhi perintah orang tua kita. Kalau misalnya kita disuruh. Iya, benar. Oke, Kakak Lucy sama Kakak Mila bisa dengar suara Kakak Winda kan? Bisa, Ibu. Ya, Ibu bisa. Ya, itu salah satu contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Jadi, Ibu beri kesimpulan ya, Baik, hak itu Ibu. sesuatu yang kita dapatkan. Nah, kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan, kewajiban di lingkungan rumah. Iya. Kita sebagai anak atau sebagai murid, kewajiban kita adalah menuntut ilmu atau Belajar. Tapi kalau bantu-bantu yang kita itu dapatin gimana, apa Bu? sih kalau di rumah kalau kita belajar? Bantu-bantu juga hak kita sebagai anak, membantu orang tua, membantu kakak atau adik. Di sini ada yang punya kakak atau adik nggak? Aku, Ibu, aku Ya, Bu. punya. Winda Punya punya apa? kakak. Kakak atau adik? Punya dua-duanya, kakak sama adik. Punya dua-duanya. Iya, Ibu. Nah, kalau punya adik, Kakak Mila punya kakak atau punya adik? Punya adik, terus suka ditugasin sama mama Halo? biar ngejagain adik. Punya adik. Iya, suka ditugasin sama Nah, mama iya, suruh tugasnya ngejagain kita adik. sebagai kakak
Iya benar. Kita sebagai kakak berkewajiban untuk menjaga adik karena kita dianggap sebagai kakak atau orang yang paling tua di antara adik kita. Jadi kita harus menjaga adik ya. Iya, Bu. Sama Ibu. kalau kita punya kakak kayak kakak Winda. Kakaknya harus ngejagain kita. Jangan sering Iya. berantem ya sama adiknya. Siapa Aku yang suka di sini sering berantem, berantem Bu. sama adiknya? Aku Ibu. Aku suka berantem. Gak boleh berantem ya. Apalagi Lagian bisa gangguin ngeselin. adik-adiknya. Lagian dianya ngeselin Ibu. Suka ngajak Adiknya aku suka ngerebut berantem. Ya udah mainan, aku Bu. berantem. Berantem gak boleh, tapi bercanda boleh. Ya boleh mainan. Kalau adiknya cowok atau cewek. Oh iya, ibu mau nanya dong, adiknya di sini cewek atau Aku cowok? cewek cowok Ibu. Cowok, Bu. Cewek Iya. cowok. Kalau kakak Mila, Cowok, Bu. cowok. Kalau kakak Lucy punya adik Udah kakak nggak? punya adik ibu, punyanya kakak. Oh, punyanya kakak. Oke. Yang punya adik cowok atau cewek, itu bisa diajak main. Misalnya kalau adik cewek, belajar main masak-masakan, main boneka-bonekaan. Nah, kalau misalnya adik cowok, bisa diajakin main, apa ya, cincaripit bisa? Ibu. Mobil-mobilan Bu, Ibu. tapi adiknya Mobil-mobilan suka boleh. malah ngerusakin, Iya. Bu. Nah, kita harus bilang ke adiknya, barang-barang yang kita punya nggak boleh dirusak, harus dirawat atau dijaga. Itu kewajiban kita. Kalau kita dapat mainan, kita harus berkewajiban merawatnya. Iya Ibu Iya, benar. Bu. Tapi suka dilempar-lempar gitu Ibu mainan-mainannya. Dilempar-lempar gimana mainannya? Itu ya Iya, dibuang-buangin sama iya. adek ya? Suka dipisah-pisahin. Kayak Barbie nanti kepalanya dipisahin, dibuntungin gitu Bu. Terus kaki Terus Barbie-nya. diumpetin lagi ya? Kan aku nyarinya Nah, bilang susah. sama ade jangan kayak gitu. Kita harus ngasih pengertian ke ade. Kan kita sebagai kakak berkewajiban untuk merawat dan menjaga adik kita. Iya, Bu. Tapi adanya susah dikasih tahu Ibu. Iya, suka ngeselin, Bu. Iya. Ini ya susah ya? Ngebantah Susah. aja ya adeknya ya? Iya, Bu. Iya Bu. Harus dong semangat, kita harus ngasih tahu terus biar adeknya paham. Ingat, bercanda Oke. boleh tapi jangan berlebihan, tapi nggak boleh berantem, oke? Oke. Oke, Bu. Oke, tadi kewajiban. Kalau hak, kita sebagai anak haknya dapat apa aja ya? Tadi udah Dapet dijelasin, haknya kita jajan, dapat kasih Bu. sayang dari orang tua. Di sini orang tuanya masih jajan. pada lengkap kan? Iya, dapat jajan. Alhamdulillah masih Ibu. Iya, Ibu. Iya. Masih. Nah, karena kita masih orang tua kita masih lengkap semua, kita harus kewajiban kita juga harus saling menyayangi, terus membantu orang tua juga ya. Iya Bu. Iya, Bu. Tapi aku suka Tadi malas.